Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irianti Usman selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan mengenai teori organismik yang mana di sini ada teori Kurt Goldstein, Andras Angel, dan Abraham Maslow. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A beranggotakan yang pertama ada Adisti Syaira Muhi Pratama, saya sendiri. Lalu ada Anggita Nur Islami Dini Agustina. Yang ketiga ada Anggun Widya Nurvitasari. Dan ada Anissa Alfiana Cas Putri. Mungkin sebelum kita membahas teori-teori ketiga tokoh tadi, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu teori organismik. Jadi teori organismik ini muncul sebagai bentuk pertentangan terhadap pandangan sebelumnya yang memisahkan antara jiwa dan raga, atau bisa dibilang René Descartes. Nah, organismik ini menentang pembagian jiwa dalam beberapa partikel elementer, berupa pendirian dilakukan oleh Wundt. Nah, teori organismik ini adalah pandangan yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan yang lebih daripada hanya penjumlahan dari bagian-bagiannya. Nah, dalam pandangan organismik ini, dunia dilihat sebagai sistem yang hidup, seperti tumbuhan atau binatang. Nah, pandangan ini berasal dari Leibniz, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan gitu ya, seorang filsuf juga yang menganggap bahwa substansi selalu berada dalam transisi yang bersifat kontinu dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, jadi dengan demikian gitu pandangan organismik ini lebih menekankan bahwa keseluruhan memberi arti daripada bagian-bagiannya. Nah, berbeda dengan mekanistik, dalam teori organismik ini manusia pada hakikatnya bersifat aktif, kebutuhan terorganisasi, dan selalu berubah dari satu arah ke arah tertentu, bukan perubahan yang bersifat acak. Nah, selanjutnya di sini ada teori organismik. Dalam teori organismik ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, menekankan kesatuan, integrasi, konsistensi, dan koherensi pada kepribadian yang normal. Yang kedua, teori organismik ini organisme sebagai sistem yang terorganisasi. Baru kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai bagian yang membentuk keseluruhan itu. Nah, ciri yang ketiga, individu didorong oleh hanya satu dorongan utama, yaitu aktualisasi diri atau realisasi diri, yang berarti bahwa manusia terus-menerus berusaha merealisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya dalam tiap kesempatan yang terbuka baginya. Ciri yang keempat, sini ada berbagai potensi individu apabila diberi kesempatan berkembang secara teratur oleh lingkungan yang sesuai, maka akan menghasilkan kepribadian yang terintegrasi. Nah, yang kelima, menggunakan prinsip Gestalt dengan memperluasnya ke segala sesuatu yang dimiliki dan dilakukan oleh organisme. Dan yang keenam, teori organismik ini lebih banyak menyelidiki manusia secara komprehensif daripada ekstensif fungsi-fungsi tertentu. Nah, demikian ciri-ciri teori organismik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke pembahasan dari teori Kurt Goldstein, yang mana Kurt Goldstein ini adalah seorang ahli yang terkenal dalam teori organismik ini. Sini ada biografi mengenai Kurt Goldstein. Nah, Kurt Goldstein ini lahir di Upper-Silesia, Jerman, yang sekarang ini menjadi Polandia, pada tanggal 6 November 1878. Beliau lulusan kedokteran Universitas Breslau
Lower Silesia tahun 1903. Beliau adalah seorang profesor di bidang neurologi dan psikiatri, lalu Direktur Institut Neurologi Universitas Frankfurt. Nah, pada 1930, Kurt Goldstein menjabat sebagai Direktur Bagian Neurologi dan Psikiatri Rumah Sakit Moabit. Juga sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Montefiore dan sebagai Profesor Klinis dalam bidang neurologi pada College of Psychic Science and Surgery Universitas Columbia. Beliau menjadi profesor tamu pada Universitas Brandeis dan bergabung dengan dua teoretikus lain seperti Andras Angel dan Abraham Maslow yang akan kami bahas selanjutnya. Nah, Kurt Goldstein ini meninggal di New York City pada tanggal 19 September 1969. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Yang selanjutnya mengenai struktur organisme dari Kurt Goldstein ini akan dipaparkan oleh Anggita. Kepada Anggita, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Adisti yang telah menjelaskan tentang biografi dari Kurt Goldstein. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisme dari Kurt Goldstein, dari tokoh Kurt Goldstein, di mana beliau menjelaskan bahwa struktur organisme terdiri dari anggota-anggota yang saling berhubungan. Anggota-anggota ini tidak terlepas dan terpisah satu sama lain kecuali dalam keadaan abnormal atau artifisial, misalnya keadaan sangat cemas. Nah, di mana organisme pokok dan fungsi organisme dibagi menjadi dua, yaitu di mana ada figur dan latar belakang. Di antara figur adalah apa yang menjadi pusat kesadaran. Goldstein membagi figur menjadi dua, di mana yang pertama figur alamiah dan yang kedua figur tidak alamiah. Figur alamiah itu sendiri secara fungsional terletak pada latar belakang keseluruhan organisme, sedangkan figur tidak alamiah terpisah dari seluruh organisme dan latar belakangnya juga terpisah. Dan sedangkan latar belakang atau ground, yaitu di mana kondisi atau objek lain yang ada di sekitar figur atau latar belakang bersifat kontinu. Next. Selanjutnya, dinamika organisme, di mana yang pertama tentang aktualisasi. Menurut Goldstein, dalam seluruh organisme ada suatu sumber energi orang tetap dan cenderung terbagi rata, yang mana memberi tegangan yang merata dalam organisme tersebut. Dan organisme selalu berusaha kembali dalam keadaan rata-rata setiap kali satu stimulus mengubah tegangan. Prinsip ekualisasi menerangkan ketetapan, keterpaduan, serta keteraturan. Tingkah laku di tengah gangguan stimulus-stimulus. Yang selanjutnya adalah aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri adalah motif pokok atau malah salah satu motif yang mendorong tingkah laku individu. Dorongan-dorongan yang berbeda-beda seperti dorongan untuk makan, seksual, kekuasaan, keingintahuan, sebenarnya hanyalah manifestasi satu tujuan hidup pokok, yaitu aktualisasi diri. Apabila seseorang lapar, dia mengaktualisasikan dirinya dengan makan. Apabila dia ingin tahu, dia mengaktualisasikan diri dengan belajar. Nah, selanjutnya, penyesuaian dengan lingkungan, di mana Kurt Goldstein menjelaskan menekankan faktor-faktor tingkah laku yang berasal dari dalam dan prinsip bahwa organisme berusaha mendapatkan lingkungan yang paling serasi untuk aktualisasi diri, di mana organisme yang menetapkan dirinya di dunia sambil tetap mempertahankan karakternya, menuntut semacam penyesuaian antara organisme dengan lingkungan. Jadi, antara aktualisasi diri, dan penyesuaian dengan lingkungan itu saling ketergantungan, di mana manusia itu, yang pertama, jika kata Gus Goldstein, beliau mengatakan bahwa manusia itu mengaktualisasikan dirinya dengan penyesuaian dengan lingkungannya sendiri, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya mengenai teori dari Andras Angyal, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu
mengenai biografi dari Andreas Angyal. Angyal lahir di Hungaria pada tahun 1902. Beliau mendapatkan gelar PhD di University Wina dalam bidang filsafat. Beliau juga mendapatkan gelar di bidang ilmu kedokteran di Universitas Turin pada tahun 1932. Pada tahun 1932, beliau berimigrasi ke Amerika Serikat dan bekerja di Universitas Yale. Kemudian beliau pindah ke Worcester State Hospital di Massachusetts menjadi psikiater di sana. Angyal mengemukakan istilah biosfer dalam bukunya Foundation for a Science of Personality pada tahun 1914. Biosfer inilah yang menjadi inti dari teori kepribadian Angyal. Dan beliau pun meninggal pada tahun 1960. Boleh di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur biosfer. Organisme dan lingkungan yang secara teknis disebut subjek dan objek merupakan hal terpenting dalam biosfer yang harus bisa ditentukan garis pemisahnya oleh ahli psikologi. Seluruh dinamika kehidupan merupakan kejadian dalam biosfer yang disebabkan oleh interaksi antara organisme dan lingkungan. Dalam hal individu, bagian-bagian dalam biosfer disebut sistem. Selanjutnya kita berbicara tentang sistem-sistem biosfer. Untuk menganalisis psikologis, Angyal menggunakan analisis sistem-sistem, yang berarti analisis bagian-bagian dari biosfer, di mana yang pertama adalah plastisitas sistem, bagian biosfer. Plastisitas suatu sistem biosfer dapat diartikan kemampuan biosfer dalam menyelesaikan diri di suatu tempat yang baru. Di dalam sistem biosfer yang tegar, sistem tersebut kuat sehingga tidak dapat diubah. Kejadian yang timbul karena sistem biosfer yang tegar akan selalu sama, bersifat otomatis dan kurang disadari. Dan pengaruh terhadap sistem atau bagian-bagian biosfer lainnya sedikit. Sedangkan pada sistem yang plastis, bagian-bagian biosfer lebih fleksibel dan dapat mempengaruhi bagian biosfer yang lain. Yang kedua, taraf diferensiasi, di mana tingkat perbedaan. Suatu bagian biosfer terdiri atas bagian-bagian yang taraf perbedaannya bermacam-macam. Diferensiasi bagian dari keseluruhan terjadi apabila suatu tugas yang rumit membutuhkan pembagian kerja dengan bagian yang lain. Bagian yang terdiferensiasi perlu dikoordinasikan dengan menggunakan prinsip self-expansion. Yang kedua, tentang kelengkapan dan posisi. Bagian-bagian biosfer harus memiliki kelengkapan dan posisi, yang berarti bagian biosfer harus merupakan kesatuan yang dapat berdiri sendiri. Suatu bagian memiliki peran yang tidak terlepas dari peran bagian lain. Next. Selanjutnya berbicara tentang dimensi struktur kepribadian yang menurut Angyal. Yang pertama, dimensi vertikal. Dimensi vertikal dimulai dari perilaku yang nampak sampai ke perilaku yang tidak nampak. Permukaan biosfer sampai ke inti biosfer. Kejadian-kejadian yang nampak merupakan ekspresi dari kejadian yang tidak nampak, atau dapat diartikan bahwa kejadian lahiriah merupakan manifestasi dari kejadian batiniah. Yang kedua, dimensi progresif, di mana artinya progresif atau rangkaian tindakan lahiriah atau kontinuitas tindakan lahiriah. Yang selanjutnya, dimensi transvers, di mana transfer adalah hubungan tindakan-tindakan yang berlainan menjadi kesatuan tingkah laku yang memiliki arti saling berkaitan. Dan yang terakhir yaitu diri simbolis, di mana manusia dapat membuat pengertian-pengertian mengenai dirinya sendiri. Diri simbolis adalah keseluruhan dari pengertian-pengertian mengenai diri sendiri. Namun, Angyal memperingatkan bahwa diri simbolis manusia tidak selalu merupakan gambaran yang sebenarnya dari organisme tersebut. Mungkin gambaran palsu. Dalam keadaan tersebut, apabila individu dikuasai oleh diri simbolisnya, dia jadi bertingkah laku sesuai dengan gambaran mengenai dirinya yang palsu. Apabila palsu, tingkah lakunya tersebut akan tidak serasi dengan kebutuhan dirinya yang sebenarnya.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Adisti. Baik, terima kasih Anggita yang sudah memaparkan mengenai teori Kurt Goldstein dan sedikit mengenai Andreas Angel. Lalu bahasan selanjutnya mengenai dinamika biosfer dari Andreas Angel akan disampaikan oleh Anggun. Kepada Anggun, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika biosfer. Dinamika biosfer terjadi karena adanya energi dari tegangan-tegangan yang timbul antara kutub pada lingkungan dan kutub pada organisme. Sedangkan tegangan tersebut ada karena kedua kutub yang saling berusaha untuk mendekati satu sama lain. Individu mengembangkan dirinya, mengekspansi diri, dengan mengambil unsur-unsur dalam lingkungan dan memperluas dirinya dengan menghasilkan hal tertentu untuk lingkungannya. Jalan ke arah otonomi determinasi merupakan cara individu menguasai lingkungan dan menjadikan lingkungan beradaptasi dengan dirinya, seperti dorongan saat individu berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dengan menyangkutkan lingkungan dengan kebutuhannya. Didasari oleh fase input, yaitu fase yang mengadaptasi lingkungan. Jalan ke arah homonomi. Penundukan diri merupakan hal yang mendorong individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan turut serta pada hal-hal di luar dirinya. Individu bergabung dengan kelompok sosial, dengan alam atau kekuatan supranatural. Homonomi merupakan wujud kebutuhan memiliki status sosial, cinta pada alam, rasa keagamaan, dan sebagainya. Didasari oleh past output, yaitu produktivitas. Baik, next. Selanjutnya, yaitu dinamika sistem. Dinamika sistem itu ada 6. 1. Timbul dengan bekerjanya tegangan. 2. Mekanisme setting dan mekanisme shifting. 3. Persaingan di antara sistem. 4. Segregasi sistem. 5. Peristiwa bionegatif. 6. Trauma. Boleh di next? Baik, selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Menurut Angel, inti rancangan hidup seseorang adalah keinginan untuk menjadikan keberadaannya sebagai suatu yang berarti, yang akan memberikan kesatuan dan keutuhan yang sempurna bagi hidupnya. Perkembangan kepribadian terjadi pada 3 dimensi, seperti yang sebelumnya pernah disebutkan, di antaranya A. Dimensi vertikal, individu berkembang keluar dan ke dalam. B. Dimensi progresi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. C. Dimensi transverse, koordinasi tingkah laku bertambah baik. Angya menggambarkan kehidupan terbagi atas fase-fase. Suatu fase ditentukan oleh masalah hidup tertentu yang memiliki arti pada masa tertentu. Tema pada fase pertama adalah masalah makan dan tidur. Fase kedua yaitu fase penemuan lingkungan. Individu belum bisa menghadapi lingkungan secara realistis, mengharapkan lingkungan melakukan hal sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kelemahan lingkungan dapat ditemukan oleh anak tersebut dan dia berusaha beradaptasi dengan nilai yang baru ia pelajari. Boleh di next? Selanjutnya yaitu kelemahan teori Angel. Ada 2, yaitu konsep Angel tentang biosfer dipandang oleh banyak ahli kurang jelas. Yang kedua yaitu beberapa pengertian seperti determinasi diri dan penundukan atau penyerahan diri oleh banyak ahli, terutama di Amerika Serikat dipandang terlalu spekulatif. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori Maslow. Teori Abraham Maslow yaitu ada biografi, kebutuhan berkembang, kebutuhan karena kekurangan, juga 5 hierarki kebutuhan. Sebelum semuanya itu, kita membahas dulu tentang biografinya. Boleh di next? Biografi. Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Semua gelarnya diperoleh oleh Universitas Wisconsin, tempat ia meneliti tingkah laku kera.
Selama 14 tahun, dari tahun 1937 sampai 1951, dia sempat bekerja menjadi staf pengajar di sekolah Brooklyn College. Namun pada tahun 1951, dia pergi ke Universitas Brandeis, di mana dia tinggal sampai tahun 1969 ketika ia menjadi anggota tetap pada Long Hill Foundation yang menyebabkan kematiannya pada tanggal 8 Juni 1970 karena penyakit jantung. Baik, terima kasih. Cuma segitu dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Anggun yang sudah memaparkan materi mengenai Andras Angnal dan sedikit biografi mengenai Abraham Maslow. Nah, selanjutnya bahasan mengenai Abraham Maslow ini akan dipaparkan oleh rekan saya Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih Adisti. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori Maslow ini. Teori Maslow ini, beliau membawakan teori ini biasa disebut dengan teori kebutuhan atau motivasi, yang biasanya dalam bahasa Inggris ini disebut hierarchy of need. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun oleh beberapa hierarki. Tingkat paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan perwujudan atau kenyataan atau aktualisasi diri. Nah, selanjutnya nih ada jenjang kebutuhan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada kebutuhan berkembang atau meta needs, biasa juga disebut self-actualization needs, yang mana ini tuh adalah kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya. Kebutuhan kreatif, realisasi diri, perkembangan self atau self-development. Terus kebutuhan ini juga adalah harkat kemanusiaan untuk mencapai tujuan, untuk terus maju, untuk terus menjadi lebih baik, atau being values juga. Kebutuhan berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman, pemakaian kemampuan kognitif secara positif, mencari kebahagiaan, dan pemenuhan pemuasan alih-alih menghindari rasa sakit. Masing-masing kebutuhan berpotensi sama, satu bisa mengganti yang lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan karena kekurangan, basic needs. Yang pertama ini ada esteem needs. Ini adalah kebutuhan kekuatan, seperti penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian. Terus ada juga kebutuhan prestis, seperti penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi penting, kehormatan, dan apresiasi. Selanjutnya ada love needs atau belongingness. Ini adalah kebutuhan kasih sayang, entah itu dari keluarga, sejawat, pasangan, anak, kebutuhan menjadi bagian kelompok masyarakat. Nah, kata Maslow ini kegagalan kebutuhan cinta dan memiliki ini menjadi sumber hampir semua bentuk psikopatologi. Selanjutnya ada safety needs. Ini adalah kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, bebas dari takut dan cemas. Selanjutnya ada psychological needs. Ini adalah kebutuhan homeostatik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan juga seks. Selanjutnya, ada 5 hierarki kebutuhan. Dalam hipotesisnya atau anggapan dasarnya, manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan paling utama. Kebutuhan inilah yang diperlukan atau perlu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia yang ada di bumi, yaitu seperti makanan, minuman, rumah, pakaian, udara, oksigen untuk bernafas, air untuk beberapa kebutuhan pokok, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis juga mempunyai karakteristik yang khusus, yaitu bersifat independen satu dengan yang lainnya, dapat diidentifikasi dengan beberapa kasus seperti adanya lokasi khusus atau kondisi khusus di dalam tubuh, misalnya haus karena belum minum atau lapar karena belum makan, dan semua itu berkaitan dengan organ yang kita punya, yaitu perut, dan yang mengarahkan yaitu otak. Yang kedua ada kebutuhan keamanan atau rasa aman. Kebutuhan ini meliputi rasa aman dan kenyamanan dari gangguan fisik juga emosi. Contohnya yaitu rumah. Kita bisa berlindung oleh cuaca ekstrim di luar sana, bisa berlindung dari hewan buas dan juga dingin pada malam hari karena kita mempunyai rumah yang senantiasa melindungi kita.
yang membuat rasa aman pada kita. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial atau kebutuhan disayangi. Kebutuhan ini berkaitan dengan semasa individu karena setiap manusia sangat memerlukan relasi, teman, sahabat, pasangan, rekan kerja, dan lain-lain yang bisa memberikan kepada dia kasih sayang juga interaksi sosial. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini berupa penghargaan diri kepada diri sendiri atas apa yang telah dicapai seperti dari prestasi, penghargaan diri, kebebasan berpendapat, dan tidak bergantung pada siapapun. Contohnya, kita mendapatkan lomba dari suatu acara dan mendapatkan juara kedua. Akhirnya kita mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain gitu. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri, yaitu kebutuhan ini berupa kebutuhan setiap individu dalam merealisasikan hal yang ada pada dirinya secara berkelanjutan, yang berupa kemampuan, keterampilan, dan potensi diri untuk mencapai memaksimalkan prestasi kita dalam bekerja atau beraktivitas untuk hasil yang sangat memuaskan atau luar biasa. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada menurut Maslow ini presentasi pemuasan kebutuhan. Yang pertama ini fisiologis sebanyak 85%, keamanannya 70%, terus dicintai dan mencintainya 50%, self esteem-nya 20%, dan aktualisasi diri 10%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya balikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya mengenai teori organismik. Tadi yaitu ada dari teori Kurt Jostein, terus Andreas Anyal, dan Abraham Maslow. Mungkin yang dapat disimpulkan dari teori organismik ini adalah teori organismik menegaskan gitu bahwa organisme bukan sistem dui rangkap atau sistem jiwa dan badan yang masing-masing memiliki motor penggeraknya sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari banyak fungsi bagian-bagian. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 14A. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.